Pupuh Durma. Kanjeng Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati, setelah benar-benar menemukan yang sedang laku kijang, tengah berlari. Segera dilemparnya dengan nasi satu kepal tepat mengenai punggungnya. Syekh Malaya agak lambat larinya terkena lemparan nasi sekepal. Lalu lemparan yang kedua, mengenai lambungnya, jatuh terduduk Syekh Malaya kemudian dilempar lagi, nasi satu kepal. Syekh Malaya ingat dan sadar kemudian berbakti pada Sunan Bonang. Syekh Malaya berlutut hormat mencium kaki Sunan Bonang. Berkata sang guru Sunan Bonang, anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapat kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji menuju Mekah dengan hati tulus, suci dan ikhlas. Ambillah air Zam-Zam ke Mekah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharapkan berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia. Syekh Malaya berbakti, mencium kaki gurunya dan mohon diri untuk melaksanakan tugas, yaitu segera menuju Mekah. Kanjeng Sunan Bonang lebih dahulu melangkahkan kaki menuju desa Bonang yang sepi. Dan selanjutnya kita ikuti perjalanan Syekh Malaya yang berkehendak naik haji menuju Mekah. Dia menempuh jalan pintas. Syekh Malaya menerobos hutan, naik gunung, turun jurang, tetebingan di dakinya memutar, melintasi jurang dan tanjakan. Tanpa terasa perjalanannya telah sampai di tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya karena terhalang oleh samudera luas, sejauh memandang tampak air semata. Dia diam tercenung lama sekali di tepi samudera, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Syahdan tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Pajuningrat mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung, yaitu Syekh Malaya. Sang Mahyuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Syekh Malaya dengan sejuta keprihatinan karena ingin meraih iman hidayah. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi, namun mustahil dapat menemukan hidayah, kecuali kalau mendapatkan kanugrahan Allah yang hak. Syekh Malaya ternyata sudah terjun merenangi samudra luas, dan tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Syekh Malaya sudah hampir sampai tengah samudra, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudra. Beliau kehabisan tenaga untuk merenangi samudra menuju Mekah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia berusaha mempertahankan diri jangan sampai tenggelam di dasar laut. Yang tampak kini, Syekh Malaya timbul tenggelam di permukaan laut berjuang menyelamatkan nyawanya. Ternyata di saat Syekh Malaya dalam keadaan yang kritis itu berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba penglihatannya melihat seseorang yang sedang berjalan di atas air dengan tenangnya, yang tidak dari mana datangnya. Seketika itu pula, tahu-tahu Syekh Malaya sudah dapat duduk tenang di atas air. Orang yang mendekati Syekh Malaya tidak lain adalah Nabi Khidir yang menyapa Syekh Malaya dengan lemah lembut. Syekh Malaya, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Ketahuilah di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan, dan berpakaian pun tidak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup yang jatuh di depanku, itu yang saya makan, kalau tidak ada tentu tidak makan. Senangkah kamu melihat kenyataan semua itu? Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan ini. Nabi Khidir berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya, kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja belum apa-apa, biarpun kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini kau tidak mungkin mendapat apa yang kau maksudkan." Syekh Malaya bingung tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab pertanyaan Nabi Khidir, bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh setelah ini. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya kemudian. Syekh Malaya pasrah diri kepada Nabi Khidir, katanya, terserah bagaimana baiknya menurut guru. Sang guru Nabi Khidir menebak, apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah Allah? Akhirnya Kanjeng Nabi Khidir menjelaskan, ikutilah petunjukku sekarang ini.
Kamu telah berusaha menjalankan petunjuk gurumu Sunan Bonang yang menyuruhmu menuju kota Mekah dengan keperluan naik haji. Maka ketahuilah olehmu, makna tugas itu yaitu, sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan ini. Jangan pergi kalau belum tahu yang kau tuju dan jangan makan kalau belum tahu rasanya yang dimakan, jangan berpakaian kalau belum tahu kegunaan berpakaian. Lebih jelasnya tanyalah sesama manusia sekaligus dengan persamaannya, kalau sudah jelas amalkanlah. Demikianlah seharusnya hidup itu, ibarat ada orang dari gunung, akan membeli emas oleh tukang emas biarpun diberi kuningan tetap dianggap emas mulia. Demikianlah pula dengan orang berbakti, bila belum yakin benar pada siapakah yang harus disembah. Syekh Malaya ketika mendengar itu, spontan duduk berlutut mohon belas kasihan, setelah mendapati kenyataan Nabi Khidir betul-betul serba tahu yang tersimpan di hatinya. Dengan duduk bersila dia berkata, yang kami dengar akan kami laksanakan apapun jadinya nanti. Syekh Malaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas, siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian? Sang Pajuningrat menjawab, sesungguhnya saya ini Nabi Khidir. Syekh Malaya berkata, saya menghaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku dan mohon petunjuk serta perlu dikasihani, saya juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan, itu pun masih tidak seberapa, bila mau menyelidiki kesucian diriku ini. Dapat dikatakan lebih bodoh dan dungu serta tercela ibarat keris tanpa kerangka dan ibarat bacaan tanpa isi tersirat. Maka berkata dengan manisnya sang Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga. Sang Nabi Khidir, jika kamu berkehendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju ke Mekah itu. Ketahuilah Mekah itu hanya tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dahulu. Beliulah yang membangun Ka'bah Masjidil Haram serta yang menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam atau hajar aswad yang tergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu yang hendak kamu sembah? Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala atau bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karenanya itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuannya yang sebenarnya dari ibadah haji tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu, bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu apalagi batu, tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu sebenarnya Ka'bahtullah, Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayah yang harus kamu yakinkan dalam hati. Nabi Khidir memerintah, Syekh Malaya segeralah kemari secepatnya. Masuk ke dalam tubuhku. Syekh Malaya terhenyak hatinya tak dapat dicegah lagi, keluarlah tawanya, bahkan sampai mengeluarkan air mata seraya berkata halu. Melalui jalan manakah harus masuk ke dalam tubuhmu, padahal saya tinggi besar melebihi tubuhmu, kira-kira cukupkah? Melalui jalan manakah usaha saya untuk masuk, padahal nampak olehku buntu semua? Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut. Besar mana kamu dengan bumi, semua ini beserta isinya, hutan rimba dan samudera serta gunung tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhku, jangan khawatir bila tak cukup masuklah di dalam tubuhku ini. Syekh Malaya setelah mendengarnya semakin takut sekali dan bersedia melaksanakan tugas memasuki badan Nabi Khidir, namun bingung tak tahu cara melaksanakannya. Menolehlah Nabi Khidir, ini jalan di telingaku ini. Syekh Malaya masuk dengan segera melalui telinga Nabi Khidir. Sesampainya di dalam tubuh Nabi Khidir, Syekh Malaya melihat samudera luas tiada bertepi sejauh mata memandang, semakin diamati semakin jauh tampaknya. Nabi Khidir bertanya keras-keras, "Hai, apa yang kamu lihat?" Syekh Malaya segera menjawab, "Angkasa raya yang kuamati, kosong melompong jauh tidak kelihatan apa-apa, kemana kakiku melangkah, tidak tahu arah utara selatan barat timur pun tidak kami kenal lagi, bawah dan atas serta muka belakang, tidak mampu saya bedakan. Bahkan semakin membingungkanku." Nabi Khidir berkata lemah lembut, "Usahakan jangan sampai bingung hatimu." Tiba-tiba Syekh Malaya melihat suasana terang benderang.
Di hadapannya nampak Nabi Khidir. Syekh Malaya melihat Nabi Khidir melayang di udara, kelihatan memancarkan cahaya gemerlapan. Saat itu Syekh Malaya melihat arah utara, selatan, barat dan timur sudah kelihatan jelas, atas serta bawah juga sudah terlihat dan mampu menjaring matahari. Tenang rasanya sebab melihat Nabi Khidir, rasanya berada di alam yang lain dari yang lain. Nabi Khidir berkata lembut, "Jangan berjalan hanya sekedar berjalan, lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu." Syekh Malaya menjawab, "Ada warna 4 macam yang nampak padaku, semua itu sudah tidak kelihatan lagi, hanya 4 macam yang kuingat, yaitu hitam, merah, kuning dan putih." Berkata Nabi Khidir, "Yang pertama kau lihat cahaya mencorong tapi tidak tahu namanya, ketahuilah itu adalah pancamaya yang sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri yang mengatur dirimu. Pancamaya yang indah itu disebut mukasyafah, bila mana kamu mampu membimbing dirimu ke dalam sifat terpuji, yaitu sifat yang asli. Maka dari itu jangan asal bertindak, selidikilah semua bentuk, jangan sampai tertipu nafsu. Usahakan semaksimal mungkin agar hatimu menduduki sifat asli, perhatikan terus hatimu itu, supaya tetap dalam jati diri." Tentramlah hati Syekh Malaya setelah mengerti itu semua dan baru mantap rasa hatinya serta gembira. Nabi Khidir melanjutkan penjelasannya, "Adapun yang kuning, merah, hitam serta putih itu adalah penghalanya. Sebab isinya dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku, kalau mampu menjauhi itu pasti dapat berkumpul dengan gaib, itu yang menghalangi meningkatkan citra diri. Hati yang 3 macam yaitu hitam, merah dan kuning, semua itu menghalangi pikiran dan kehendak, tiada putus-putusnya. Maksudnya akan menghalangi menyatunya hamba dengan Tuhan yang membuat nyawa lagi mulia.